Ada ulama yang tinggal di Qatar itu dan meninggal, namanya Yusuf Qaradawi, baru meninggal. Nah, beliau tu ada buat kitab halal wal haram fil Islam. Apa yang halal, apa yang haram untuk Islam. Di situ dekat menguraikan masalah aurat. Jadi hadis ini diuraikan dia. Kata Nabi, berpakaian tapi telanjang. Dua, kata dia bilang. Maknanya, yang pertama tipis pakainya. Jadi bentuk tubuh nampak. Kalau sekarang ini pakaian transparan, bajunya itu nampak. Tapi maaf, bagian dalam pun bayang-bayangnya kelihatan dari baju tu. Maaf, apa namanya ni? Bagian dalam tu pun kelihatan. Lekuk-lekuk maaf, pakaian dalam pun kelihatan karena tipisnya baju luar tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau bilang, bajunya tebal tapi bentuk tubuh ngepres sekali. Itu sama tu. Ya. Itu dikatakan berpakaian tapi alias buat orang penasaran yang mandang, itulah dia. Kalau laki-laki mandang tu pasti ngulang dua kali. Sekali pandang, siapa tu? Siapa tu pula kata, itulah dia. Ya, mengundang pandangan dua kali, itulah dia. Dulu saya punya datuk, masih hidup dulu datuk saya. Itu kakak saya, sepupu saya, anak-anak dia waktu itu. Kalau turun pakai baju yang nampak bentuk tubuh, dia bilang, kau ni pakai baju buat orang penasaran. Lebih baik kau telanjang sekali, pasti orang lari. Begitu kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, menyambung pembahasan bab yang kedua ini ya, fi ta'atiz zahirah, pada ketaatan zahir. Ya, kita lanjutkan. Pengarang mengatakan, dan ketahui olehmu hai talib, ya talib ini penuntut ilmu, ya kita termasuk bagian daripada penuntut ilmu, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang disuruh akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kita sebenarnya asalnya kita tidak mampu ya untuk memelihara akan hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap keinginan dan tiap-tiap nafsunya. Kerana diri kita ini ada keinginan, ada nafsu. Kadang ibadah tu menjadi berat. Nah, cuma dibilang ketika pagi hingga petang ada ibadah pagi dan petang, hawa nafsu pagi dan petang, keinginan pagi, banyaknya keinginan setiap hari itu. Dan tiada engkau kuasa atas yang demikian itu melainkan engkau beri, ya, engkau beri bagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid. Ya, jadi kita ini dianjurkan setiap hari itu mengamalkan wirid-wirid yang wirid itu telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari mulai pagi sampai malam kan ada bacaan-bacaan tertentu yang telah ditentukan oleh Rasulullah, dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga
petang. Ya, bangun tidur ada bacaannya, mau tidur ada bacaannya gitu. Nah, itu semuanya dah merupakan kelaziman yang harus dibaca. Kerana semua itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Hidup kita ni 24 jam diatur. Makanya kita beruntung memilih Islam. Apa sebab? Hidup kita diatur oleh Allah. Ya, hidup kita diatur. Dari mulai terbuka mata sampai terpejam mata, ada aturannya. Nah, siapa yang mau ikut ini semuanya, insya-Allah. Nah, di situlah kekuatan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah daripada pagi hingga petang, maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap waktu itu ada ibadah-ibadah yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang apa? Engkau kerjakan akan dia. Ya, engkau kerjakan akan amalan-amalan tersebut yang dituntun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ni sebenarnya dari dulu kita sekolah udah diatur tu dah. Ya, bangun tidur, mau tidur, masuk WC, keluar WC. Ya kan? Mau berjalan, semuanya ada tu. Mau pakai baju, semuanya ada baca-bacanya. Minimal ingat Allah. Maka di sini dikatakan syahdan. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Jadi usahakan pertama bangun sebelum terbit. Jangan udah terbit fajar. Nah, ini susah nih, bangun fajar lo bangun. Baru orangnya. Jadi sini dianjurkan kalau mau tertib ibadah ikut Nabi, usahakan bangun sebelum terbit fajar. Nah, kalau tahajud bagaimana? Itu ekstra, nanti ada pembahasannya. Tapi minimal ini dulu. Dulu saya melatih itu bagaimana salat subuh tepat waktu. Itu yang penting dulu. Karena asalnya dulu saya rasakan juga subuh pun tak tepat waktu. Makanya ibadah ini perlu proses. Dulu subuh kesiangan, tak pernah berjamaah di masjid. Asal gitu semuanya. Ngaku dah? Sama dah tu. Nah, sama. Ya. Mau ngajar berjamaah subuh, ya perjuangannya berat. Nah, tapi seiring waktu tadi Allah bimbing terus. Nah, kenapa? Di situlah iman bertambah, ibadah pun semakin meningkat. Nah, jadi dia bilang bangun daripada sebelum terbit fajar, dan adalah pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah. Jadi kalau dapat apapun yang kita lakukan ini, ingat kepada Allah. Mau tidur, ingat Allah. Bangun tidur, ingat itu. Baca-bacaan yang dituntun Nabi itu semuanya termasuk ingat kepada Allah. Jadi begini, dia bilang maka baca olehmu pada ketika itu. Pertama ingat Allah apa? Waktu bangun tidur. Inilah dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini bacaan ini kau dapat, dah hafal betul dah ni. Kerana hari-hari kita tidur, hari-hari kita bangun. Ya, jadi nikmat yang terbesar tu begitu bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, sesudah mematikan kami. Tadi malam kita mati, pagi-pagi hidup lagi. Jadi tidur tu mati. Orang mati itu seperti tidur lah. Begitu bangun hari kiamat. Itu kan macam Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi gitu. Begitu tidur bangun. Rasanya sebentar, tapi waktu berjalan 309 tahun. Nah, nanti di padang mahsyar gitu kan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa Alhamdulillahilladzi adzabal hammi wal hazan. Itu ucapannya. Alhamdulillahilladzi adzabal 'anil hamma wal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa pikiran kami susah dan hati susah. Bangun di padang mahsyar, nanti orang mukmin bacaannya itu. Kita bangun tidur mirip. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Pagi-pagi kita hidup. Kalau tak dibalikkan roh kita, macam mana? Ramai orang takziah. Ya, ramai orang takziah, Pak.
Makanya roh kita ni digenggam sama Allah, pagi-pagi dibalikkan lagi. Hari-hari begitulah dia. Tu kerjanya Allah, tak letih Allah ngurus umat ni berapa miliar. Malam tidur, pagi dikembalikan lagi roh kita, malam dipegang lagi, pagi dibalikkan lagi. Habis. Kalau dipegang terus tak boleh balik lah. Nah, itu makanya nikmat ini harus kita ungkapkan. Segala puji Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, kepadamu kami kembali. Ini kan namanya pernyataan ikrar kelemahan diri kita di hadapan Allah. Udah bangun tidur macam ini, udah berpahala dah, dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Maka itu nikmat kepada Allah. Nah, sambungannya ini panjang. Ini tak tahulah hafalkan tak ni. Ini panjang bacaannya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah berpagi ya Allah, berpagi dengan kerajaan Allah, wal azamatu, dan keagungannya, wa sultanu, kekuasaannya, wal izzatu, kemuliaannya, wal qudratu lillah, dan kekuasaan kerajaan Allah SWT, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam. Ini biasa saya baca doa subuh. Inilah dia. Memang pagi-pagi kita harus ikrar macam ini kau dapat. Itu pun kalau hafal. Kau tak hafal yang tadi yang pertama itu. Ya, kau tak hafal yang pertama tadi cukup. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau hafal ini bagus nih. Karena dalam wirid-wirid itu banyak disebutkan oleh para ulama. Asbahna ala fitratil Islam, kami berpagi atas fitrahnya Islam, kesucian Islam, wala kalimatul ikhlas, dan atas kalimat ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama bapa kami Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, agama yang hanif, yang lurus, dan termasuk orang yang berserah diri, dan kami tidak termasuk menyekutukan Allah. Panjang nih. Ya, lumayan nih kalau dia hafalkan. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khairin. Ya Allah, kami minta kepada Engkau agar hari ini ya Allah kami untuk mendapatkan kebaikan. Wa a'udzubika an jasarha fi su', kami berlindung kepada Engkau datangnya kejelekan. Aw jarahu, atau berjalan kepadanya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihun nusyur. Ya Allah, kami denganmu berpagi, denganmu kami sore, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, kepadamu kami kembali. Nas'aluka khaira hadzal yaum, kami minta kepada Kau Allah kebaikan hari ini, wa khaira ma fi, dan apa yang ada di dalamnya, wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami berlindung kepada Engkau kejelekan pada hari ini, wa syarri ma fi, dan apa yang ada di dalamnya. Inilah yang biasa saya baca subuh tu lah. Makanya saya masukkan dalam doa supaya kena semua. Saya mewakili jamaah, maka berwakillah dengan saya. Jadi saya baca tu mewakilkan jamaah semua. Kenapa ini lumayan kan ini bacaannya? Panjang, yang lumayan panjang. Cuman itu pun tak semua yang kita ambil. Ini Imam Ghazali ini dipadu-padukannya dari hadis yang sahih, yang dhaif pun digabung semua. Itu Imam Ghazali itu. Dia tak milih-milih lagi. Orang ulama tasawuf itu hadis dhaif pun dipakai. Apalagi hadis yang sahih. Nah, maka dulu pernah saya tanyakan kepada Ustaz Nur dulu mengenai salat. Ada salat namanya Hifzul Iman, kan? Hifzul Iman itu kan orang mana ada Pak Ustaz? Ada. Kitab I'anatul Talibin itu ada. Salat Hifzul Iman. Nah, cuma hadisnya lemah. Nah, itulah ini tanya Ustaz Nur sama Abah Nur. Bah, ini hadisnya lemah. Iya, kata Abah. Lemah pun dalil, kata dia. Dalil hadis lemah pun dipakai. Tidak mau dibuang. Kecuali hadisnya maudhu. Nah, kalau maudhu tak boleh. Berarti itu bukan dari Nabi. Ya. Jadi minimal jamaah Bapak Ibu baca tadi bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Duduklah sebentar, betulkan perasaan. Boleh baru berjalan menuju tempat buang hajat. Waktu mau buang hajat bagaimana? Nanti masuk bab berikutnya. Bagaimana adab-adab buang hajat. Ini balik asal ni. Belajarnya balik asal. Ni Imam Ghazali ni tidak gaji tinggi-tinggi, yang asal dulu gajinya.
Kenapa? Ini amalan zahir. Nanti baru amalan batin. Zahir dulu sempurna, zahir sasarannya ke batin. Tapi kalau zahir tak sempurna, batin tidak akan mendapatkan buahnya. Itu dia gitu. Nah, maka apabila engkau memakai akan kain, sini disebutnya kain, di situ pakaian. Ya kain lah, pakaian sama kan. Nah, apabila engkau memakai kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruh Allah SWT. Ya, suruhan dari Allah. Jadi kalau kita memakai baju, pakaian, ingat ini perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Ya, ini pada menutup aurat. Jadi memang kita dianjurkan untuk menutup aurat sebaik mungkin. Memang aurat laki-laki pusat dengan lutut, tapi takkan mungkin pula kita mau ibadah cuma itu ditutup. Tentu kita mau yang sempurna, minimal baju lengkap. Ya, baju itu baju apa namanya? Baju apa nih? Nah, saya pun bingung Indonesia nyebut baju koko, baju takwa. Yang mana benar? Hah? Dari mana kalimat baju koko tu? Hah? Baju koko. Yang jelas menutup aurat dengan sopan. Itulah dia. Semakin lengkap semakin bagus. Kalau lelaki ni, maaf, apalagi jadi imam, kau dapat pakaian yang lebih sopan lagi. Yang pakai gamis, yang pakai sal, tu lebih diutamakan. Semakin sopan semakin layak untuk dihormati kerana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan engkau kasadkan memakai kain itu atau pakai itu supaya dipuji orang. Ini tak boleh. Buang jauh-jauh. Apapun yang kita pakai, pakailah kerana nikmat dari Allah. Pakai baju mahal-mahal boleh, ini nikmat Allah. Pakai kendaraan mahal-mahal boleh, ini nikmat Allah. Pakai sendal yang bagus pun boleh, ini nikmat Allah. Saya punya kawan memakai sendal 500 juta. Oh, masih murah ni Pak Ustaz. 1 juta pun ada sendal. Kan? Betul tak? Benar kan tak ni? Sendal 1 juta? Boleh tak Ustaz? Kau ada duit tak salah. Yang penting jangan sombong. Jangan pamerkan dengan orang. Silakan. Kok saya sih mubazir, pula rasanya sendal 1 juta. Ya kan? Kok saya lah pandangan saya. Kok yang masih mau pakai silakan. Yang penting ada duit. Kok ada duit tu tepuk dada, tanya selera mau beli yang mana boleh. Tapi ingat, jangan kena pamer. Itu yang tak boleh. Nah, karena kasat yang demikian itu, kasat itu keinginan. Karena kasat yang demikian itu jadi riak. Jadi riak iaitu haram. Masuk bab riak dah kita bahas tu. Di masjid mana tu? Masjid apa? Al-Jamaah tu ya. Panjang lebar pembahasan mengenai riak tu sampai yang hal halus. Ini juga begitu. Jadi silakan, kita tak salah makai semua yang bagus-bagus, itu rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya. Kalau saya sih susah suka pakai bagus-bagus. Cuman setelah belajar ni kita harus faham tujuannya menutup aurat. Perempuan juga begitu. Ya, perempuan apakan lagi? Yang penting dia bagus menutup aurat. Kualitas tergantung kemampuan. Ya, jangan maksakan diri. Yang tak mampu maksakan diri beli barang yang mahal. Ya. Yang mampu beli barang yang murah. Ada tu kan? Orang mampu beli barang yang murah, terserahlah. Itu tak masalah, yang penting menutup aurat. Nah, perempuan ya. Ini ada orang ni, muslimah. Ini pernah saya sampaikan pengajian ibu-ibu. Muslimah ini dia berdagang baju. Dia berdagang baju. Tetapi yang dijualnya itu tidak hanya baju syar'i. Tapi juga ini jualnya baju-baju bahan untuk buka aurat. Ya, baju kaos perempuan, tangan pendek, celana jin yang nampak betis. Saya bilang lebih baik yang syar'i saja. Kalau kita sudah pegang agama, kalau kita jual pakai pakaian buka aurat, sama dengan kita membantu orang membuka aurat. Kena kita itu.
apapun jalan menuju sesuatu yang diharamkan Allah, maka hukumnya juga haram. Kalau kita dah pegang agama, jual barang-barang yang sifatnya sesuai dengan agama. Jadi kalau baju-baju yang terbuka aurat kita jual, kena juga kita. Ya. Nah, kalau non muslim tak masalah, terserah dia lah. Kita kan muslim, bagi muslimah. Nah, kita cari rezeki yang memang sesuatu yang dihalalkan Allah. Jadi bahannya halal, cuman karena dia menopang untuk bermaksiat, maka hukumnya pun haram. Ya, hukumnya pun haram. Jadi pakaian yang terbaik bagaimana? Untuk laki-laki sopan, perempuan juga begitu. Kalau dapat jangan terlalu nampak bentuk tubuh. Tu dia. Ya, jangan terlalu nampak bentuk tubuh. Saya pun heran enggak. Udah beli baju dah bagus dah. Bagus saja Pak. Bentuk tubuh tak nampak. Dia kecil lagi pinggang. Pergi ke mesin jahit. Apa terlalu besar bang, tadi kecil lagi. Dia nak nampak pinggang tu. Mau nampak pinggang tu heran saya. Nah, padahal dah bagus dah tu. Ada mak kecil lagi apanya. Jadi perempuan ni mohon maaf godaannya berat juga. Selalu mau nampakkan tubuh dia. Lekuk-lekuk tubuh mau dia nampakkan. Saya pergi umrah tu terkejut. Ada perempuan dari Dubai, dari Qatar, dari mana tu. Itu baju abayahnya, maaf berbentuk pinggangnya. Nah, itu dah masuk ke barat-baratan itu, padahal negeri Arab. Kita kena mandang ya, bang bentuk tubuhnya nampak dan sebagainya. Udahlah orang tu cantik kan. Bentuk tubuh dinampak-nampakkan lagi. Yang ini yang kata Nabi SAW, aku melihat orang diadab kata Nabi yang tidak pernah dilakukan pada yang lain. Adabnya berat kata Nabi. Ya. Dua, kenapa? Yang pertama, menjual hamba sahaya. Orang merdeka dijual, maka haram hukumnya. Yang memakan harganya diadab Allah dengan adab yang pedih. Dan aku tak pernah melihat adab seperti itu kata Nabi. Jadi ada orang merdeka ditangkap, dijual, harga jadi makan tu, itu berat. Ya, berat. Yang kedua, perempuan berpakaian tapi telanjang. Itu yang agak berat. Dia berpakaian tapi telanjang. Ada ulama yang tinggal di Qatar itu dah meninggal, namanya Yusuf Qaradawi, baru meninggal. Nah, beliau tu ada buat kitab halal wal haram fil Islam. Apa yang halal, apa yang haram untuk Islam. Di situ juga menguraikan masalah aurat. Jadi hadis ini diuraikan dia. Kata Nabi berpakaian tapi telanjang. Dua kata dia bilang. Maknanya, yang pertama tipis pakainya. Jadi bentuk tubuh nampak. Kok sekarang ini pakaian transparan. Bajunya itu nampak, tapi maaf, bagian dalam pun bayang-bayangnya kelihatan dari baju tu. Maaf, apa namanya ni? Bagian dalam tu pun kelihatan. Lekuk-lekuk maaf, pakaian dalam pun kelihatan karena tipisnya baju luar tu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau bilang, bajunya tebal tapi bentuk tubuh ngepres sekali. Itu sama tu. Ya. Itu dikatakan berpakaian tapi alias buat orang penasaran yang mandang, itulah dia. Kalau laki-laki mandang tu pasti ngulang dua kali. Sekali pandang, siapa tu kata? Siapa tu pula kata? Itulah dia. Ya, mengundang pandangan dua kali, itulah dia. Dulu saya punya datuk, masih hidup dulu datuk saya. Itu kakak saya, sepupu saya, anak-anak dia waktu itu. Kalau turun pakai baju yang nampak bentuk tubuh, dia bilang kau ni pakai baju buat orang penasaran. Lebih baik kau telanjang sekali, pasti orang lari. Begitu kan dia. Betul tu. Bambang baju-baju ketat tu, baju kaos bahan jin tu. Orang penasaran, bagus kau telanjang sekali, pasti orang lari mandang kau. Begitu. Itulah dia, sifatnya penasaran. Itu dikatakan Nabi berpakaian tapi telanjang. Dan juga dia punya rambutnya seperti pungguk unta. Pungguk unta rambutnya. Artinya dia tak pakai mukena. Ni rambutnya di salon sekarang ni, naik begini ni. Rambut perempuan pendek-pendek, nampak jenjang leher seperti unta tu. Itulah dia.
Maka alhamdulillah saya bersyukur Indonesia sekarang bangkit Islamnya. Saya melihat hampir semuanya pakai kerudung. Dulu kalau saya masih SMA, lo pasti ingat gitu. Zaman-zaman masih SMA dulu susah mana pakai kerudung. Udah pakai kerudung kena olok. Apalagi kalau cewek lewat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia tegur sama orang, dia olok tu. Sekarang, Masya Allah, kalau bagi undangan tu hampir semuanya pakai kerudung. Kalau bagi saya lah sekarang, kalau perempuan tak pakai kerudung tu biasanya bukan muslimah, gitu je. Nah, jadilah saya bersyukur Indonesia sekarang ni bangkit dah. Ya, di saat di Timur Tengah buka aurat, kita menutup. Di Arab tu baru dah buka aurat dah. Dah mulai. Ya, sekarang kita alhamdulillah bangkit Islam di Asia ni, mudah-mudahan termasuk Indonesia. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, segera itu. Apa ni? La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.